Iya, kembali lagi kita bersama founder Kampung Sedekah, ya Mas Ari. Tadi kan sedikit kita sudah tahu ya, gitu apa yang melatar belakangi hadirnya Kampung Sedekah, terus sejarahnya Kampung Sedekah. Nah, sebenarnya gitu ya, pada intinya Kampung Sedekah itu sendiri itu apa sih, gitu loh? Apa itu Kampung Sedekah, gitu ya? Terus apa yang menjadi ciri khas dari Kampung Sedekah itu sendiri? Kan pasti ada ya, pasti akan ada mungkin prinsip atau apapun itu yang melandasi berdirinya Kampung Sedekah. Boleh dong, itu apa tuh gitu mengenai Kampung Sedekah sendiri? Iya, jadi mungkin ada teman-teman yang ketinggalan ya. Yang ketinggalan nanti bisa cek di YouTube-nya di apa namanya bagian yang sebelumnya ya. Tapi ini saya sedikit mengulas tentang pertanyaan Baik tadi, apa sih sebenarnya Kampung Sedekah? Jadi gini, Kampung Sedekah itu adalah program kemandirian wilayah, gitu, yang memang tujuan ujungnya adalah ketika Kampung Sedekah diinstal di satu wilayah, dalam hal ini RW, itu harapannya adalah kampung itu menjadi mandiri, gitu loh. Artinya makanya definisi Kampung Sedekah adalah program kemandirian wilayah, ya, berbasis RW dan RT sebagai wilayah yang dijadikan program ini, dengan konsep programnya itu pemberdayaan, gitu. Artinya karena kami melihat bahwa hari ini PR-nya itu adalah tentang bagaimana mengentaskan orang yang mental miskin jauh lebih banyak ketimbang miskin harta, makanya konsep pemberdayaan ini kami kedepankan, gitu loh. Dengan caranya adalah gotong royong bersedekah, gitu loh. Artinya kalau secara kerja memang konsep Kampung Sedekah ini bisa dibilang dari apa namanya media sedekahnya itu sama dengan media yang sudah ada kebanyakan. Ini media sedekah di Kampung ini media sedekah ya. Ini kenceng sedekah, bisa buka tutup, semua saya yakin tahu lah. Bisa dibuka. Artinya semua bisa lihat, ada di warteg, ada di rumah-rumah, ada macam-macam lah ya. Sudah banyak sih. Sudah banyak, nggak asing lah. Media tetap sama, karena emang ini media yang murah, yang bisa dipakai berulang-ulang dan tahan lama. Betul. Lalu apa namanya? Cara kerjanya pun relatif sama untuk saya garis bawahi cara mengambil uangnya, gitu loh. Nah, yang berbeda adalah cara mengelola uang sedekah yang nanti ada di dalamnya. Pengelolaannya yang akan jauh lebih berbeda, dan tujuan besarnya, visi besarnya ini akan sangat berbeda, Baik, gitu loh. Nah, dengan konsep pemberdayaan tadi, dengan cara gotong royong bersedekah, gitu, diharapkan kampungnya, wilayah yang menjadi Kampung Sedekah ini bisa menjadi mandiri. Artinya ketika ada permasalahan, mereka tidak lagi bergantung kepada 1, 2 orang, 3 orang yang dianggap baik, ataupun CSA perusahaan, atau kita bisa global, tidak lagi bergantung kepada pihak luar, ya, gitu loh. Gitu, artinya mandiri, independen, gitu ya, berdikari kampungnya, dengan harapan nggak ada lagi orang miskin harta, apalagi orang yang mentalnya miskin. Ini karena emang ini udah budaya ya, artinya saya pikir ini sudah merusak, gitu. Bahkan kalau bahasa saya mungkin kemiskinan hari ini adalah kemiskinan yang terstruktur. Kemiskinan terstruktur, kemiskinan yang tersistem, gitu. Bisa jadi memang kemiskinan ini didesain agar kemiskinan ini tetap ada, atau bisa jadi kemiskinan ini memang terdesain tanpa kita sengaja sebenarnya, gitu loh, tanpa kita sengaja. Mungkin tadi di bagian awal sudah sempat saya singgung ya, di video yang awal, bahwa hari ini banyak program yang sebenarnya hanya sampai tataran membantu saja, gitu loh, membantu, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan yang sebenarnya yang ada di wilayah itu, gitu loh. Apakah membantu itu nggak boleh? Boleh, bahkan wajib, gitu loh. Tapi persoalannya adalah membantu orang yang sama dalam jangka waktu yang lama, itu masalah, gitu loh. Ini masalah, Mbak. Orang yang sama dalam jangka waktu yang lama. Orangnya itu aja. Itu jadi masalah. Buktinya apa, gitu loh. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa kalau teman-teman cek data
orang miskin yang ada di RT dan RW hari ini itu tidak pernah berubah. 5, 10 bahkan 20 tahun ke belakang kita tarik mundur ke belakang, itu datanya sama gitu lah. Artinya datanya tidak pernah berubah. Nah, persoalannya ketika orang yang dianggap miskin ini mungkin setiap saat diberikan bantuan dianggap miskin, sekali saja tidak menerima bantuan, pasti akan marah tuh, Mbak. Ya kan ya? Ya, bisa jadi. Nah, marah-marah, bisa jadi akhirnya dimusuhin gitu ya. Itu hal yang lumrah yang terjadi. Makanya saya bilang sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Makanya saya bilang hari ini itu bagaimana angka kemiskinan di Indonesia ya bisa berkurang gitu loh. Karena kalau tanpa kita sadari sebenarnya mungkin hal yang kita lakukan hari ini program itu hanya sebatas tataran membantu saja. Padahal gini Mbak Ip, kalau membantu ini kalau misalnya gini, saya sebagai pribadi, ya Mbak Ip sebagai pribadi, membantu orang, programnya hanya sebatas membantu, itu tidak soal, bukan soal. Tapi ketika kita bicara sudah sebagai lembaga, sebagai sebuah instansi, organisasi, idealnya adalah bukan lagi sebatas membantu, tapi menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Makanya ketika bicara konsep menyelesaikan masalah, mau tidak mau konsep pemberdayaan yang perlu dihadirkan, gitu. Ini masalahnya. Dan ini juga menjadi tantangan sebenarnya karena ini akan menguras tenaga, menguras energi, banyak hal lah ya yang membuat akhirnya capek juga ya, gitu. Malah mungkin bisa jadi banyak di antara kita teman-teman lembaga yang akhirnya terjebak program itu hanya sebatas charity lagi terus gitu. Artinya sangat jarang dan langka ada lembaga yang mau fokus di konsentrasi di program pemberdayaan gitu. Karena pada akhirnya ini melelahkan dan pada akhirnya program pemberdayaan itu memang ketika bicara ke donatur agak sulit pengedukasinya. Beda hal kalau misalnya kita akan menyantuni anak yatim. Program untuk masjid itu gampang banget tuh. Artinya yatim dan masjid itu mudah lah. Kita nggak perlu pakai edukasi panjang lebar, mereka udah paham gitu. Tapi tadi ya akhirnya kita seakan-akan ini terjebak, seakan-akan Mbak Ip ya, seakan terjebak dalam sebuah sistem bahwa dengan membantu saja sudah cukup, gitu ya. Membantu saja sudah cukup. Tapi kita nggak sadar bahwa seharusnya kita bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya, gitu loh. Sebagai contoh misalnya, saya ibaratkan kalau ada satu wilayah yang selalu banjir, misalnya selalu banjir gitu ya, setiap hujan sedikit dia selalu banjir. Kalau kita hanya membantu saja, ya mau sampai kapanpun juga itu banjir tetap ada dan kita akan terus membantu orang itu. Tapi kita tidak menyelesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Setelah dicek ternyata banjir itu berawal dari ada tanggul yang jebol. Nah, harusnya tanggul ini ditambal gitu loh. Artinya dipugar agar airnya tidak mengalir ke masyarakat. Nah, ketika ini dipugar, tanggul ini ditutup, artinya apa? Tidak ada lagi air yang mengalir sehingga tidak lagi banjir. Nah, hari ini tuh saya melihat memang relatif banyak program yang hanya sebatas tadi ya, ketika ini sudah banjir, sudah tugas kita adalah membantu yang banjirinya. Tapi kita tidak melihat jauh lebih dalam, persoalan itu apa sih, gitu loh. Nah, Kampung Sedekah Ngidul Indonesia ya, melalui program Kampung Sedekahnya itu melihat ada celah ini, Mbak Ip. Ada celah di mana bahwa kami Sedekah Ngidul Indonesia ingin memberikan kontribusi tidak hanya sebatas membantu, tapi ingin menyelesaikan melalui program Kampung Sedekahnya, gitu. Makanya kalau ditanya program Kampung Sedekah itu apa, kalau saya sederhanakan adalah ya inilah program kemandirian wilayah dengan konsep gotong royong bersedekah, dengan konsep programnya pemberdayaan, diharapkan kampungnya bisa mandiri, tidak lagi bergantung dengan pihak lain, lalu tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang mental miskin, gitu. Jadi kalau Mbak Ip nanya ya itu Kampung Sedekah itu ya seperti itu. Iya. Ini ibarat kata kayak dari huruf ke hilirnya tuh ada semua gitu ya. Karena tadi mungkin masalah dari orang mental miskin, miskin harta, mental miskin ini loh yang PR-nya luar biasa ya kan. Dengan konsep Kampung Sedekah adanya pemberdayaan. Mandiri ya. Pemberdayaan. Iya betul sih. Memang saat ini gitu ya, keadaan saat ini banyak orang membantu hanya sebatas ngasih, habis itu selesai gitu ya, tapi tidak mencari sebenarnya sumber masalah itu apa. Iya betul. Nggak mungkin yang tadi kalau misalnya perihal banjir terus-terusan kan itu sudah menjadi sesuatu yang pasti jadinya dong. Betul. Karena kita hanya sebatas ngebantu orang yang banjir tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Baik, kebayang nggak misalnya gini, hari ini gitu ya,
data dari pemerintah di 2022, saya ngeliat di Rantex kemarin tuh belum lama ini, itu mengatakan bahwa angka kemiskinan naik 26,36% pasca COVID ya. Ya sebenarnya nggak heran juga gitu loh, artinya kemiskinan yang sebelumnya aja nggak teratasi ditambah tentang COVID, pastinya kan akan naik gitu loh. Tapi hati kecil saya juga kalau melamun gitu ya sambil ngeteh atau minum kopi gitu ya, saya suka merenung nih Mbak Ip. Artinya gini loh, bantuan pemerintah itu kan luar biasa ya. Artinya kalau kita melihat angkanya sangat fantastis untuk program kemiskinan. Belum lagi teman-teman filantropi gitu ya, dengan banyak lembaga itu kan fundraisingnya juga tidak main-main gitu loh, ratusan miliar gitu kan dan lain-lain. Tapi terkadang suka heran juga, kenapa ya kok angka kemiskinan tuh nggak turun-turun. Ini sebenarnya ada yang salah atau nggak tepat ya gitu loh. Kalau saya akhirnya mengevaluasi diri, saya juga tidak mau ngambil pusing gitu ya. Saya cuma berpikir bahwa ini nggak bisa kalau caranya selalu seperti ini. Mau tidak mau adalah kampung itu wilayahnya, orangnya harus dimandirikan gitu loh. Dan kenapa harus dimandirikan? Karena hari ini Mbak Ip, kita kan nggak bisa bergantung dengan pemerintah, betul ya? Bantuan pemerintah itu tidak seberapa yang kita terima gitu loh. Artinya kita ini belum menjadi negara yang bisa membackup semua kebutuhan penduduk Indonesia, belum. Mau tidak mau kemandirian yang harus didorong gitu. Nah makanya akhirnya muncullah program Kampung Sedekah ini Mbak Ip gitu. Makanya kalau Mbak Ip nanya konsep Kampung Sedekah, ini konsepnya dari warga untuk warga. Dari warga untuk warga? Iya, dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi nasib dan masa depannya sebenarnya ditentukan oleh warga itu sendiri. Warga itu sendiri? Iya, warga itu sendiri. Jadi kalau Mbak Ip nanya, ini mandirinya mulai dari kapan dan sampai kapan gitu misalnya. Iya. Kalau kami bilang, sejak Kampung Sedekah diinstal di satu RW, sejak saat itulah Kampung Sedekah itu kita mandirikan. Gitu. Udah kita mandiriin gitu. Artinya apa? Ketika muncul, kalau bahasa teman-teman di filantropi adalah muncul ada angka penghimpunan dana sampai sekian ratus juta dan lain-lain, itu kan memang mereka itu mandiri, gitu, mandiri gitu. Nah kami itu Yayasan Sedekah Ngider Indonesia itu hanya memberikan pendampingan, memberikan edukasi, memberikan strategi, gitu ya, memberikan edukasi dan sarana ya. Dalam hal ini ketika Kampung Sedekah itu dibangun, kami hanya memberikan media sedekahnya secara gratis gitu ya. Kemudian kami juga memberikan pendampingan gitu loh. Dari media sedekah yang kami berikan gratis inilah mereka berjalan, memulailah program Kampung Sedekah gitu loh. Mereka mulai mengajak masyarakat bersedekah sampai akhirnya dana terhimpun, lalu dibuat menjadi sebuah program gitu Mbak. Secara tidak langsung gitu ya. Gitu. Program Kampung Sedekah yang memang ini dikelola oleh yayasan atau warga? Nah, ini menarik Mbak Ip. Kalau kita bicara kencreng ini teman-teman, teman-teman bisa lihat semua kencreng dimanapun itu. Biasanya ketika kencreng ini ada di rumah, ada di warteg atau dimanapun itu, biasanya itu diambil oleh lembaga yang punya program ini. Entah itu untuk program apa. Tapi menariknya di program Kampung Sedekah, Yayasan Sedekah Ngider itu memberikan kencreng ini secara gratis sebanyak 300 kencreng. 300 kencreng satu RW. Satu RW 300 kencreng kita berikan gratis. Lalu kita berikan ID card pengenal ya bagi para petugas Kampung Sedekah, sebanyak jumlah petugasnya. Lalu juga ada buku panduan dalam nanti kita bahas buku panduan Kampung Sedekah juga ada kurang lebih tebal 300 halaman. Wow, banyak ya, mudah-mudahan dibaca gitu. Dan dibaca 300 halaman. Nah itu kita berikan secara gratis. Nah ketika Kampung Sedekah itu diinstal, mereka sudah punya modal sebenarnya. Tiga hal tadi, kencreng, buku panduan, ID card pengenal, lalu ada edukasi dan pendampingan dari kita. Nah itulah yang kami sampaikan sejak awal, kampung itu sudah harus mandiri. Artinya benar. Dengan modal 300 kencreng tadi itu, yang ngambil kan petugas nih dari lingkungan. Lalu uangnya itu tidak ditarik ke kita. Tidak dari yayasan? Enggak, bukan petugas kita yang ngambil, tapi dari masing-masing RT itu ada petugas yang ngambil. Warga itu sendiri, uang itu diambil lalu dikelola oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Jadi uang itu nggak kemana-mana, gitu. Uang itu ada di lingkungan itu sendiri.
Nah, yang tadi saya bilang kalau kebanyakan kan teman-teman lembaga ngasih kenceng ya uangnya itu diambil. Lalu lembaga inilah yang mengolah. Artinya yang akan menjadi pengelola programnya adalah si lembaga tersebut, gitu loh. Kalau kami tidak, di Kampung Sedekah tidak. Begitu Kampung Sedekah itu di-install di satu wilayah, petugasnya harus dibentuk, gitu ya. Kemudian mereka kita edukasi dalam mengelola uang dan lain-lain, ya. Sampai akhirnya memang karena tujuannya mandiri, mau tidak mau kita bangun sistem di dalamnya. Bangun sistem organisasi di dalamnya. Makanya pengurus yang tadi dari petugas masing-masing RT itu ada bagian organisasinya gitu loh, ada struktur organisasinya. Mereka lah yang bertanggung jawab, mereka yang mengelola, mereka lah yang mengambil uang sedekahnya dan mereka yang mendistribusikan. Luar biasa. Gitu loh. Makanya kalau konsep kampung sedekah itu adalah kalau bahasa saya adalah leader create leader sebenarnya. Dari awal kita menginstal kampung sedekah, kita sudah meng-create leader. Gitu loh, bahwa mereka lah yang nanti yang akan mengelola kampung sedekah, yang akan membuat kampungnya sejahtera, warganya bahagia, seperti tagline kita ya, bahagia warganya, berkah kampungnya. Mereka tuh yang mengkrit, gitu loh. Artinya sedekah middle pada saat menginstal kampung sedekah langsung konsepnya adalah mengkrit leader by leader, gitu loh. Langsung dibuat leader-leadernya siapa saja, gitu loh. Makanya kalau ditanya pada akhirnya gini, petugas yang sebanyak itu ada di wilayah, contoh misalnya satu RW ada 10 RT. Ya kan? Nah, itu kan kurang lebih petugasnya ada 14 tuh, Mbak. 14. Jadi kalau satu RT satu orang. Satu RT satu orang, lalu ada ketua, sekretaris, bendahara, lalu ada orang yang nanti bertanggung jawab di kampung sedekah bisnis centernya. Jadi kurang lebih ada 14, kan kebayang. Satu RW anggaplah ada 15. Kalau dikali hari ini misalnya di Kecamatan Ciracas sudah ada 27, kita anggapnya 20, ya kan? 15 kali 20 artinya sudah ada 300 petugas tuh. Wow. Artinya apa? Kita punya petugas amil sebanyak 300, gitu, yang ada di masing-masing RW, gitu. Dan mereka tuh semua kita edukasi, Mbak. Karena tujuannya kampungnya mandiri, mereka tuh kita edukasi, gitu. Menarik ya. Dengan sebanyak itu gitu ya. 300 ya kalau kita bicara baru 20 ya. Betul. Tadi kan saya sering sangat mendengar gitu ya, kampung sedekah kan ada kemandirian, terus ada pemberdayaan, terus kemiskinan gitu ya. Apakah itu yang menjadi apa sih sebenarnya yang menjadi pilar kampung sedekah itu sendiri gitu? Apakah ada fondasinya memang yang menjadi batasan-batasan kampung sedekah itu sendiri gitu loh? Ya, yang pertama gini, kita tuh punya 4 fondasi, ada 4 4 pilar lah ya, yang harus dipegang teguh oleh kampung sedekah, oleh wilayah yang menjadi kampung sedekah. Pilar pertama adalah pemberdayaan. Pemberdayaan tadi ya. Artinya apa? Segala sesuatu konsep program, apapun yang ada di wilayah kampung sedekah itu konsepnya harus pemberdayaan. Gitu. Karena acuan kami adalah kisah tentang bagaimana Rasulullah menolong pengemis. Gitu ya, yang tadi saya sebutkan di awal, artinya tidak memanjakan, ya, tapi dia meminta untuk belikan kampak dan cari kayu bakar, lalu setelah 2 minggu dia balik dapatlah 10 dirham. Itu kan konsep pemberdayaan tuh. Konsep kita begitu. Artinya apa? Ketika ada orang susah, kita wajib bantu. Tapi bantuan berikutnya adalah menawarkan. Kalau memang kampung sedekahnya sudah punya unit bisnis yang sudah berjalan, sudah running, dia bisa ditawarkan bekerja di sana, gitu loh. Atau yang kedua, dia kita tawarkan usaha. Tapi usaha ini wajib kita dampingin. Misalnya dia bisa bikin nasi uduk, kita uji coba dulu, rasanya enak, kita kasih masukan, mau nggak kita bantu permodalan, kita dampingi syaratnya, lalu diimbangi dengan sedekah sebagai percepatan. Kalau dia mau, kita jalan. Karena tujuan kita adalah bagaimana ceritanya, kalau bulan ini dia mustahik, ya penerima, besok dia jadi muzaki. Gitu. Artinya jangan lagi dia terus menjadi mustahik dong. Nah, itulah pilar pertama di konsep kampung sedekah, pemberdayaan. Pemberdayaan ya. Nah, kemudian pilar yang kedua adalah ini kemandirian. Kemandirian. Nah, kemandirian ini kan menjadi tujuannya, Mbak. Tujuan bagaimana kampung sedekah itu hadir di wilayah agar dengan melalui konsep pemberdayaan tadi kampung ini bisa menjadi mandiri. Mandiri ya. Kalau ada masalah dia bisa menyelesaikan sendiri tanpa harus bergantung dari pihak lain deh. Gitu loh. Pokoknya everything itu semua bisa sendiri, gitu loh. Selama dia bisa sendiri, selesaikan sendiri. Dalam gitu. Arti kata sendiri ini satu wilayah. Satu wilayah ya, bukan dia sendiri gitu kan. Pribadi sendiri ya. Satu wilayah gitu, satu wilayah buat satu wilayah. Itu pilar kedua. Nah, pilar ketiga adalah berjamaah. Berjamaah atau gotong royong. Kita ini kan sebagai muslim
sudah diedukasi, sudah diajarkan bahwa berjamaah itu akan lebih kuat. Betul. Kita sering banget tuh dengar kalau lidi itu banyak menjadi sapu lidi itu akan bisa macam-macam lah, mau nyapu jalan, jangan nyapu jalan, lempar orang aja bisa gitu ya, gitu. Tapi ketika sendiri kan kita nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi pada akhirnya sulit Mbak Ip, karena bicaranya bicara ego, benturannya pasti di ego, gitu lah. Kita nggak bisa pungkiri itu, gitu. Nah tapi hal ini yang harus kami edukasi mau tidak mau. Kalau mau kampung sedekah itu maksimal bisa berjalan di satu wilayah, mau tidak mau konsep gotong royong ini harus ditekankan. Gitu, makanya kami punya pola gotong royongnya seperti apa. Tahap pertama menjalankan kampung sedekah adalah gotong royongan di tingkat wilayah. Semua kakak, semua orang itu bersedekah. Itu kan gotong royong bersedekah. Nah, pola kedua adalah wilayah yang sudah menjadi kampung sedekah itu akan kita konekkan, akan kita hubungkan dengan seluruh kampung sedekah yang menjadi bagian dari kampung sedekah Indonesia ini. Artinya apa? Ketika ada permasalahan di satu wilayah, mereka nggak menyelesaikan sendiri, walaupun tadi konsepnya mandiri, tapi mereka kita hubungkan ke kampung-kampung sedekah yang lain. Ini loh, sebagai contoh gini, misalnya waktu zaman COVID ya, itu kan ada satu wilayah yang di lockdown, itu RW 3 Ciracas, itu beritanya se-Indonesia tuh, semua media tuh meliput ya, gitu. Nah itu ketika di lockdown satu RT, tapi beritanya se-Indonesia, gitu. Nah, itu kami dari pusat itu menghubungkan ke semua kampung sedekah. Artinya yang jauh transfer, yang dekat akhirnya datang membawa bantuan. Memberikan perhatian, bukan hanya support. Kami prihatin ya, nggak sebatas itu, tapi juga datang membawa bantuan sembako dan lain-lain, atau bahkan makanan yang siap dimakan gitu ya, sampai ke sana. Atau misalnya ada satu wilayah yang banjir kemarin tuh, semua akan turun gitu. Jadi artinya semua permasalahan yang ada yang sekiranya itu bisa kita bantu selama dia menjadi bagian dari kampung sedekah, itu yang kami namakan saudara ya, berjamaah, kita akan saling membantu. Jadi gotong royongnya baik bukan cuma lintas, bukan hanya sebatas warga di RT atau RW, tapi lintas RW. Bahkan kalau nanti insya Allah kan nanti apa namanya hari Jumat saya terbang ke Riau ya, ke Pekanbaru untuk membangun kampung sedekah. Artinya ini akan terkonek gitu loh, kampung sedekah yang di Ciracas dengan yang mungkin nanti kita akan bangun di Cianjur, di Pekanbaru dan lainnya akan kita hubungkan. Gitu. Jadi kolaborasinya lintas wilayah, lintas provinsi. Masya Allah. Gitu loh. Jadi ini yang ingin kami rajut gitu, bahwa kebersamaan itu akan jauh lebih indah loh, gitu loh. Itu pilar ketiga. Berjamaah. Ini yang kita pegang banget gitu, walaupun nggak mudah ya. Tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Nah, gitu, berarti nggak mungkin. Nah, yang keempat adalah amal jariah, Mbak I. Keempat ya. Ini pilar yang keempat, artinya apa? Penting banget tuh. Penting banget gitu, karena segala sesuatunya pasti kami akan mengedukasi kepada para Sri Kandi ya, petugas yang tadi di masing-masing RT itu, kami selalu menyampaikan bahwa meluruskan niat itu ditempatkan di paling depan. Gitu, karena inamal amal niat ya, sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Artinya jangan sampai menjalankan kampung sedekah itu karena nggak enak sama RT, nggak enak sama RW, nggak enak lah kita karena yang lain udah ikut kita nggak ikut, nggak gitu. Jadi intinya lebih ke arah bagaimana mereka melihat ini sebagai peluang amal jariah yang tidak terbatas. Gitu loh, tidak terbatas nih Mbak Ip. Luar biasa sebenarnya ini. Yang dahsyat ya gitu loh. Jadi ini yang kami jaga dari mereka gitu loh. Makanya ketika wilayah itu menjadi kampung sedekah Mbak Ip, ini pendampingannya tuh nggak putus gitu loh. Setiap 1 bulan sekali ada pertemuan rutin para pengurus, ya pengurus inti. Per 2 bulan ada pertemuan khusus para penanggung jawab kampung sedekah bisnis center. Per 3 bulan ada pertemuan para ketua kampung sedekah. Per 4 bulan kita dari pusat itu melakukan kunjungan untuk mengevaluasi program, laporan dan lain-lain. Artinya karena kita punya tujuan untuk kemandirian kampung, mau tidak mau hal ini harus kami lakukan. Capek iya, karena emang dunia tempatnya capek. Ya mau apa lagi gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, apa yang kita lakukan, lisan kita mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita. Amin insya Allah ya. Gitu. Wah, luar biasa ya Mas Ari. Karena ini kalau yang aku tadi dengar dengan antara pilar 1 sampai dengan keempat tadi amal jariah itu sebenarnya saling terhubung gitu ya. Ya. Pemberdayaan, terus kemandirian, lalu gotong royong ini yang menjadi pegangan kuat juga, karena kita emang benar nggak bisa sendiri. Luar biasa, kalau sendiri pasti akan lelah, capek. Tapi kalau berjamaah, iya insya Allah akan lebih mudah. Lebih mudah ya, lebih kuat ya. Lebih ringan juga gitu, masalah apapun. Dan yang terakhir ada amal jariah. Amal jariah memang penting ya, apalagi kan kita hidup di dunia. Betul. Butuh itu. Betul amal jariah. Apa sih yang kita cari sebenarnya? Kalau bukan tadi amal jariah, jadi
kalaupun udah nggak ada, mungkin udah meninggal dunia, tapi tetap punya amalan itu. Jadi Betul, itu betul. Dan hal satu lagi Mbak terapkan, Ip, yang berkaitan sama amal jariah itu adalah kita punya satu konsep bagaimana yang tadi saya katakan berjamaahnya itu adalah bukan hanya sebatas membantu. Iya. Tapi ketika ada kampung sedekah baru terbentuk, ketika kita berikan 300 kenceng itu secara gratis, ya lalu dia bertumbuh, itu sebenarnya kenceng, buku panduan, lalu ada ID card, itu sebenarnya bantuan dari para kampung sedekah yang ada di wilayah lain, gitu loh. Jadi gini, kita mengaplikasikan tadi ya hadis mengajak satu kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Iya. Jadi ketika satu RW dijadikan kampung sedekah, kita berikan 300 kenceng, itu 300 itu adalah dari kumpulan semua kampung sedekah yang dijadikan satu, lalu diberikan kenceng, buku panduan dan lain-lain. Iya, iya, iya. Itulah yang nanti semua warga yang ikut itu mendapatkan amal jariahnya, MLM pahalanya. Makanya saya nggak tahu nih Mbak Ip ya, emang pahala nggak pernah kelihatan ya. Iya, Wujudnya kita nggak enak. Kalau andai kata pahala itu ada kelihatan di kepala ya, saldonya berapa gitu ya, itu mungkin enak jadi motivasi ya. Contoh dulu 2018 baru hanya RW 9 KDW yang jadi kampung sedekah. Lalu dari mereka tumbuhlah RW 10 Kelurahan Ciracas. Iya, Lalu banyak yang ikut sedekah sampai mungkin 700 kalau tidak salah. Lalu seiring waktu tumbuhlah semua kampung sedekah sampai hari ini akhirnya di Kecamatan Ciracas saja ada kurang lebih 27. Dengan total puluhan ribu anggota yang menjadi anggota kampung sedekah di Kecamatan Ciracas. Ini kan kebayang Mbak Ip. Iya, iya. Berapa tuh amal jariahnya kalau kita melihat ya gitu loh. Cuman ya tadi apa namanya mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal ibadah kita semua ya. Jadi memang itulah salah satu keunikan yang tadi Mbak Ip tanyakan gitu di kampung sedekah itu apa sih yang unik gitu loh. Selain pola mengelola uang sedekahnya, juga bagaimana kita membuat kolaborasinya gitu. Ya begitulah. Wow, Masya Allah, luar biasa Mas Ari. Bisa dibilang ya Mas Ari dengan tadi Mas Ari bilang dengan perjalanan 4 tahun, terus itu kan selama 4 tahun kan banyak kampung sedekah terbentuk. Betul. Gitu kan. Dan otomatis itu merupakan dari andil para warga yang bersedekah dari awal gitu. Betul. Ya. Dalam hal ini berarti RW berapa? RW 9 KDW. Iya, sebagai pelopor pertama. Masya Allah. Jadi wow, buat warga RW 9 KDW ini buat pengurus gitu ya yang sudah memulai duluan canceling kampung sedekah ini dengan sampai saat ini 4 tahun itu berarti pahalanya Masya Allah. Oh, Masya Allah. Aduh, nggak kebayang ya pokoknya. Wah, kalau bisa dikalihin kan kita tahu ya kalau sedekah kan dibalasnya 700 bahkan lebih gitu ya, bahkan lebih ya, walau gitu ya. Kalau yang lebih tahu, dan itu bagaimana kalau bisa dikalikan, kalau kita mau hitung-hitungan matematika ya. Aduh, nggak kebayang itu dikalikan selama 4 tahun 365 hari. Betul. Belum lagi kalau misal gitu ya, ada warga yang mungkin dia di dalam rumahnya setiap sedekahnya ini bukan hanya sekali, tapi dalam sehari mungkin bisa 3 kali sehari misalnya. Iya, bisa 5 kali gitu ya. Wah, Masya Allah. Kita kan nggak tahu setiap orang bersedekah di rumahnya seperti apa ya. Apakah memang sering gitu apa tidak gitu ya. Apalagi gini Mbak Ip, konsep di kampung sedekah itu kan tidak hanya sebatas ayo siapa ini ada kenceng kita bagikan, nggak sebatas itu, tapi kita punya PR bagaimana yang tidak ikut menjadi ikut, yang ikut menjadi makin kuat, menambah sedekahnya jauh makin banyak dan makin percaya. Jadi karena kita punya kepentingan itu, akhirnya kita tuh benar-benar berstrategi dalam merancang program bagaimana akhirnya ada keunikan bagi warga yang ikut menjadi kampung sedekah gitu loh. Kita memang strateginya itu membagikan ya gitu loh. Artinya ada program khusus anggota, ada program yang khusus buat umum, artinya siapapun yang bukan anggota boleh ikut. Kenapa yang ini eksklusif gitu ya? Ini orang kita nih Mbak. Ini saya bicara orang umum kita ya, mungkin Indonesia secara umum. Ya mungkin kamu enggak lah ya. Yang enggak sih enggak, insya Allah ya. Jadi gini, kebanyakan orang kita ini, kita pernah di 2019 waktu kita merancang program, jadi niatnya bagus. Semua orang yang bersedekah lewat kencleng, kita bikin program yang punya kencleng ataupun enggak, semua merasakan manfaatnya. Bagus dong niatnya. Tapi yang terjadi di lapangan akhirnya banyak yang sudah punya ikut kencleng berhenti. Gitu. Coba tebak apa yang dipikirkan Mbak? Kalau dia berhenti, berarti dia
mencari keuntungan gitu. Nah itu jadi mereka, Benefit atau apa? jadi mereka tuh gini, mereka masih banyak orang kita yang berpikir bahwa sedekah itu bicara untung rugi. Jadi mereka tuh keluar kalimatnya begini, ikut nggak ikut sedekah juga sama aja, dapat manfaat ya, mendingan gue nggak ikut. Nah itu loh, orang kita tuh masih begitu. Makanya kita berstrategi gitu. Makanya kalau saya ibaratkan Mbak Ip, konsep kampung sedekah itu adalah konsep itu kalau bahasa Jawa apa sih, saya kurang paham ya. Witing tresno, jalan-jalan apa gitu ya. Pokoknya inti ya. Jadi intinya gini, kita tuh bisa membuat orang jatuh cinta walaupun dia nggak cinta dengan terbiasa. Sama konsep kampung sedekah. Jadi seiring waktu dia mungkin mau ikut kampung sedekah karena niatnya mungkin karena sesuatu, nggak apa-apa. Tapi kan kita punya petugas tuh di masing-masing RT. Petugas inilah yang begitu dia ngambil setiap bulan dia ketemu seiring dengan banyaknya kegiatan, si petugas itu dia mengedukasi, Bu terima kasih ya untuk sedekahnya, mudah-mudahan Allah terima, dan saran kami Ibu niatkan karena Allah ya, Ibu jaga niat Ibu karena sebaik-baiknya niat karena Allah. Kan kebayang tuh Mbak Ip, setiap bulan setiap ketemu diedukasi semacam itu. Ini kan ibarat sebuah hidayah ya. Seiring waktu akhirnya lama-lama dia terbiasa untuk bersedekah, dan udah lama-lama udah nggak mikir tuh, nggak mikir keuntungan, yang penting alhamdulillah gitu. Nah itu prinsip kita yang dilakukan di kampung sedekah gitu. Jadi jangan dikira orang sedekah aja masih dapat keuntungan. Jangan salah, karena kami ini punya kepentingan di mana yang nggak ikut jadi ikut. Nah kalau masalahnya hanya sebatas, kan gini Mbak Ip ya, di masyarakat itu masih sangat tabu kalau sedekah itu pengkhususan program dianggap nyata kalau program itu hanya untuk yatim, duafa, dan janda. Di luar itu dianggap itu bukan program nyata. Itu yang kami rasakan tuh. Gitu, makanya program kami ini kan mungkin terlihat remeh-temeh ya. Ada program sayuran, ada program tebus sembako murah gitu ya, program kesehatan, bahkan ada kalimat gitu ya yang agak indah didengar gitu ya. Mereka bilang, kok program kamu sedekah kayak program jualan? Iya kan? Ada tebus murah, ada bagi-bagi sayuran. Nah, saya melihatnya mereka nggak paham saja sebuah strategi. Karena gini, sebagai contoh program sayuran itu kan murah meriah. Tapi kita bukan melihat sayurannya sebenarnya. Ketika mereka mengantri banyak orang untuk mengambil sayuran gratis, disitulah kita mengedukasi. Bapak Ibu, ini loh manfaat dari ikut menjadi bagian dari kampung sedekah. Nanti akan dibuat program-program semacam ini dan akan rutin. Bapak Ibu mau ya, belum berhenti tuh edukasinya. Begitu mereka ngambil sayuran, ngambil tempe, tahu, telur, ayam gitu ya, di ujung meja dicegat tuh sama kenceleng. Bapak Ibu udah punya kenceleng belum? Kalau belum, ambil ya. Nah secara psikologis kan orang yang ngambil juga nggak enak, gitu ya. Terlepas nanti pada akhirnya orang itu mengambil karena cuma rasa nggak enak, paling tidak kita sudah mengajak kebaikan. Nah itulah yang dinamakan kebaikan itu perlu dipaksa. Kebaikan itu perlu berstrategi. Gitu. Terlepas pada akhirnya dia nggak ikut, nggak apa-apa. Kita punya SOP. Bagaimana kenceleng yang aktif, anggota yang aktif ataupun enggak, kita punya SOP-nya. Gitu. Yang penting, tadi saya bilang, mengelola uang sedekah itu perlu strategi. Bukan sebatas ngambil, buang gitu loh. Nggak sebatas itu gitu. Jadi bisa dibilang mungkin ini awalan, mungkin ada sebagian orang kali ya Mas Ari yang memang awalnya terpaksa karena ini menjadi kebiasaan rutin, lama-lama dia terbiasa. Betul. Gitu ya. Jadi dan ini menjadi apa ya, menjadi kalau kebiasaan bisa dibilang habit lah ya. Menjadi habitnya masyarakat untuk bersedekah. Betul. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, sekampung mempunyai kebiasaan bersedekah. Betul. Gitu. Kalau saya lihat kan tadi di sini, teman-teman bisa lihat nanti di sini, ini ada tulisan sedikit tapi terus menerus. Di sini juga ada hadisnya ya, bahwa amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Betul. Apakah konsep kampung sedekah ini juga ada apa ya, nominalnya ditentukan gitu ya, atau apakah ada ketentuannya ini harus masukin berapa gitu ya, setiap hari, apa sebulan sekali, atau seminggu sekali gitu ya kan? Ini kan karena ini kan program di wilayah gitu ya Mas, itu bagaimana Mas Ari? Iya betul, tadi Mbak Ip menyampaikan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Continue. Jadi, ya. Continue, sama halnya gini, kita sering mendengar ada pepatah atau peribahasa ya, batu karang sekalipun dia akan bolong ya ketika diteteskan air terus rutin. Sama teman-teman. Jadi
apa namanya, mengedukasi masyarakat untuk mengajak sedekah tuh kita perlu begitu. Artinya di kampung sedekah tuh nggak perlu lagi masyarakat tuh ditakut-takuti ya, gitu loh, nggak Iya, perlu betul. diancam-ancam. Sepakat. Biarkan mereka sadar sendiri. Seiring mereka melihat ya, mereka merasakan bahwa oh iya ya, ternyata uang sedekah saya digunakan untuk ini dan itu. Akhirnya mereka terdorong untuk mau bergabung, gitu loh. Nah, perihal jumlah kita tidak pernah mematok. Bahkan kita selalu mengedukasi kepada petugas ya, yang tadi kita ada pertemuan rutin, selalu mengedukasi nggak bosan-bosan bahwa jangan terjebak bahwa dalam mengelola sebuah uang sedekah itu kita hanya fokus ke nominal. Karena nominal itu hanya bonus, Mbak Ip. Bonus. Nominal itu hanya bonus efek saja. Ketika warga sudah percaya dengan kampung sedekah, dia akan ikut. Sebagai contoh, Mbak Ip, ini saya tanya ke semua RW, mereka tuh semua dengan adanya kampung sedekah, mereka tuh kaget lah ya. Arti kaget tuh gini, kami belum pernah mendapatkan pengumpulan dana ya sebanyak ini, gitu loh. Artinya apa? Bahkan saya bicara data, mungkin rata-rata per tahun itu satu RW ya, itu bisa mencapai 150-an juta. Bahkan yang tertinggi itu di tahun pertamanya lah ya, mau masuk tahun kedua itu ada di RW 7 Ciracas, itu mencapai kurang lebih 354 juta. Setahun lah ya, mau menjelang tahun kedua tuh 18 bulan. Artinya apa? Itu satu RW baru kurang lebih sekitar 30% jumlah kakak. Wow. Keren loh ya. 30% jumlah kakak. Rata-rata tuh Mbak Ip. Semua tuh rata-rata kalau ditanya yang aktif itu rata-rata baru 30% jumlah kakak. Belum semuanya. Belum semua gitu. ya. Karena emang kita butuh proses ya. Iya, gitu. iya. Ini nanti saya jabarkan di tujuannya. Ada roadmap 5 tahun nanti di sesi yang nanti kita berikutnya. bahas Ya, tapi artinya apa? 30% ini kan sudah ketemu nominal yang luar biasa tuh dalam 1 tahun. Gitu. Nah, kebayang kalau tiap wilayah punya dana sebesar itu, kan bisa dioptimalkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah. Tapi ingat, itu hanya bonus. Bonus ya. Jadi bonus. jumlah sedekah itu bonus lah ya. Bonus. Banyak atau besarnya juga. Bonus karena ketika masyarakat percaya, insya Allah nominalnya akan ngikut. Iya. Itu aja sih. Gitu. Jadi kami mengedukasi jangan terjebak di nominal. Seakan-akan kalau dapat nominal banyak seneng. Gitu. Kalau nominalnya turun jadi nggak seneng, nggak. Kita nggak mengedukasi itu. Bahkan kita mengedukasi justru sedikit tapi terus menerus itu dia sukai. Jadi kami sering mengedukasi kalau ada satu orang yang mohon maaf sehari sedekahnya 1.000, sebulan itu ada 30.000, berarti kan sehari 1.000, itu akan pahalanya jauh lebih banyak ketimbang ada orang sedekahnya cuma sekali doang, gitu ya, 30.000 pada saat si petugas datang, gitu. Artinya apa? Dia cuma dapatnya sekali aja, gitu. Karena kan Allah tidak melihat nominalnya ya, gitu. Allah melihat justru niatnya nih, gitu. Secara catatan pun berbeda. Betul, beda. Kalau misalnya yang nominal sama-sama 30.000, ada yang sekali, ada yang selama 30 hari dia punya catatan sedekah gitu ya. Betul. Setiap hari dia, karena dia masukin setiap hari. Iya, rutin walaupun gitu ya. mungkin yang dimasukkan kan 1.000, tapi tetap kan setiap hari, Masya Allah. Masya Allah ya, makanya luar biasa. Jadi kita kan dari tadi bahas konsep kamu sedekah, kita nggak bicara soal pahala ya, yang kita dapat. Gitu, kita belum bicara ke sana. Memang harapannya sederhana gitu loh. Artinya kita memang mengedepankan gini, kejar akhirat, dunia akan ikut gitu loh. Artinya apa? Konsep di kampung sedekah kurang lebih menerapkan konsep itu. Kejar saja akhirat gitu kan, dunianya insya Allah akan ngikut. Nah, salah satu niatan kami adalah mudah-mudahan dengan satu kampung itu bersedekah, Mbak Ip, bukan hanya rezeki dari orang itu, bukan hanya sakit dari orang itu yang Allah angkat, Allah sembuhkan, tapi juga kampung itu Allah jauhkan dari musibah, dari bala. Mohon maaf hari ini musibah begitu banyak, gempa setiap hari gitu ya. Harapannya apa? Andai kata nih semua kampung, semua wilayah bersedekah semua, Masya Allah. Saya nggak kebayang gitu ya, kita tuh mungkin saya bahasakan, insya Allah ya, dengan program Kampung Sedekah ini tuh kita lagi mengundang keberkahan Allah, lagi mengundang rahmatnya Allah gitu ya, dan berharap mudah-mudahan Kampung Sedekah ini bisa menjadi mitigasi dunia, mitigasi akhirat. Mitigasi dunia, mitigasi akhirat. Itu impiannya. Pelan-pelan mudah-mudahan Allah mudahkan. Iya. Gitu. Sedekah banyak lah ya. Sedekah manfaatnya kita tahu ya, penolak bala gitu. Jadi salah satu menarik sih Mas Ari ya, dia ada mitigasi dunia dan juga mitigasi akhirat itu ya. Nanti kita bahas tuh. Wah, itu perlu banget. Oke. Ini adalah konsep kamu aja lumayan luas sekali ternyata ya. Jadi bukan hanya sebatas
orang Ngambil, warga nih ya, masukin sedekah, terus ada petugasnya datang untuk mengambilnya, Betul. mereka mengolah langsung diserahkan ke Betul. yatim atau sebagainya yang menerimanya gitu Betul. ya. Tapi ternyata konsepnya luas banget Ya. gitu, karena tadi ada, apalagi ada 4 pilar tadi gitu ya, itu Masya Allah. Iya. Wow, jadi ini bukan sebarang program ya, karena memang benar-benar dirancang untuk sesuatu yang semoga ini bisa diterapkan gitu ya di semua wilayah, karena ini baiklah insya Allah gitu. Baik. Maksudnya mengajak orang untuk bersedekah gitu ya, dan secara tidak langsung gitu ya, itu tangan demi tangan banyak orang yang jadi ikut banyak yang mengajak kebaikan. Oh iya. Karena kan tadi ada total 300 Sri Kandi. Ya. Secara tidak langsung kan mereka mengajak kebaikan ke para warganya. Perpanjangan tangan gitu. Perpanjangan tangannya gitu. Jadi kan banyak ya pelopor-pelopor kebaikan yang insya Allah jadi bisa timbul gitu dengan adanya program kampung sedekah ini. Insya Allah kita niatkan, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah jaga niat kita, Mbak. Iya betul, itu yang paling penting ya. Jadi kalau tadi bilang nominal itu hanya sebatas bonus. Ya. Kadang mungkin ada nggak sih Mas Ari gitu ya mengenai dengan nominal itu sendiri? Berarti kan tadi ada SOP sendiri gitu ya untuk para pengurusnya, untuk terus mendoakan, luruskan niatnya gitu. Ketika dia punya banyak uang atau perolehan sedekahnya banyak gitu, atau memang sedikit, diarahkannya itu kemana gitu. Sebenarnya tujuannya sendiri itu kan KS itu lebih ke apa? Karena tadi kan mengentaskan kemiskinan dan juga mental miskinnya. Itu bagaimana mereka nanti, apakah memang ada pendampingan atau apa gitu ya? Atau mereka dibebaskan saja gitu di kampung sedekah ini untuk mengelola uangnya? Iya. Jadi memang konsep kampung sedekah ini kan pastinya karena kita punya tujuan kemandirian. 5 tahun kita berharap kampung itu mandiri. Nanti saya bahas di sesi yang berbeda. Kita punya kepentingan bagaimana kita memberikan saran arahan, itu yang dinamakan pendampingan. Di awal pasti kami menyampaikan bahwa program ini kalau ingin maksimal di wilayah sebenarnya sederhana, Mbak. Cukup ketua RT RW menyetujui, lalu ada petugas yang memang ditunjuk itu orangnya amanah, lalu semua punya keinginan yang kuat untuk bagaimana menjalankan kampung sedekah ini. Modalnya sederhana kok. Nanti sisanya tinggal kami akan arahkan dan edukasi. Nah, edukasinya salah satunya adalah bagaimana kehadiran kampung sedekah ini itu nanti penerima manfaatnya bukan cuman sebatas program sosial, tapi bisa pendidikan, ekonomi, agama, dan lingkungan. Karena mohon maaf, Mbak, masyarakat kita kan heterogen ya. Otomatis bicara masyarakat kita yang banyak macamnya ini, agama, suku, dan lain-lain, semua pasti punya keinginan berbeda. Betul. Ada orang yang sukanya sosial, ada orang sukanya pendidikan, macam-macam. Artinya dengan berbagai macam program kita bisa mengakomodir semua orang yang ada di wilayah itu. Bahkan kita kan ada program tuh jalan-jalan wisata kampung sedekah ya. Gitu, kita ada tuh wisata kampung sedekah juga ada. Artinya mengakomodir orang yang suka healing, yang suka traveling, orang yang penat dengan kehidupan gitu ya. Pikuk gitu. Pikuk dia pengen jadi, kita tetap akomodir gitu ya. Nah, kemudian nanti kami mengarahkan tuh lanjutannya bagaimana ceritanya penerima manfaatnya itu mulai dari lansia sampai dengan mulai dari balita sampai dengan lansia, muslim dan non muslim. Non muslim ya, gitu. Karena ini memang uang sedekah. Itu artinya pengelolaannya fleksibel gitu, dan kita justru punya kepentingan bagaimana menunjukkan kepada saudara-saudara kita yang non muslim bahwa ini loh bentuk toleransi kita kepada yang non muslim gitu. Artinya dia boleh ikut nggak? Boleh gitu, dia boleh ikut, dan boleh nggak dia menerima manfaatnya? Boleh banget. Itu makanya jangan heran teman-teman, di wilayah kampung sedekah itu banyak kok yang non muslim juga ikut. Banyak ya? Banyak dan mereka menerima kok kehadiran kampung sedekah. Masya Allah. Berarti semua lapisan masyarakat ini bisa ikut ini ya, kampung sedekah. Iya, betul. Karena ini memang lebih kepada program masyarakat, gerakan masyarakat ya. Artinya ketika bicara masyarakat kan dengan seluruh komponennya tuh, mulai dari berbeda suku, berbeda agama gitu loh. Masya Allah. Dan ini tidak ada yang mengkotak-kotakan ini. Semuanya bisa ikut gabung. Betul. Apalagi tadi kan konsepnya gotong royong, berjamaah, dan itu dapat banget sih Mas Ari. Karena kan yang non muslim pun bisa ikutan gitu loh, dan yang muslim apalagi bisa juga gitu ya. Dan ini luar biasa, Masya Allah, itu konsep kampung sedekah ya. Masya Allah, teman-teman bisa
silahkan gitu ya untuk bisa mengambil faedahnya Iya. apa yang kita bicarakan pada kali ini gitu ya tentang konsep kampung sedekah, atau yang mau bikin kampung sedekah silahkan nanti Iya. mungkin ada tim tersendiri akan Ya, ada sesi sendiri atau hubungi di bawah ini. Oke, terima kasih buat Mas Ari. Kita akan lanjut nanti di sesi selanjutnya untuk konsep.